Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini guna melaksanakan kuliah umum yang kemudian mengangkat tema mengenai menyoal praktik etika hukum pada penyelenggara negara yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Zainuddin SAG SHMH. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Baik, adik-adik sekalian, adik mahasiswa, izin Prof sebelum kami memberikan kesempatan kepada Bapak Prof untuk menyampaikan materinya, terlebih dahulu kami mempersilahkan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum untuk menyampaikan beberapa kata. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang maha terpelajar, Bapak Prof. Zainuddin SAG SHMH beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah, bahwa pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dalam satu rangkaian kegiatan akademik, yang kegiatan ini sebenarnya sudah menjadi rutinitas tahunan di Fakultas Hukum, yang sangat-sangat kebetulan sekali untuk kesempatan kali ini kami mengundang Bapak Prof. Dr. Zainuddin SAG SHMH untuk membawakan materi. Ini juga merupakan bagian dari rangkaian kerjasama yang sudah dilakukan antara Institut Anissa pada khususnya Fakultas Hukum dengan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beberapa waktu yang lalu. Jadi kegiatan ini memang sudah rutin, kemudian juga merupakan implementasi dari MOU yang sudah kita lakukan dengan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya atas nama pimpinan fakultas menyampaikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Prof untuk kehadirannya pada kesempatan hari ini berbagi ilmu. Kepada saudara-saudara mahasiswa, saya sangat berharap bahwa jangan sia-siakan kesempatan yang ada pada hari ini. Sengaja kita memilih tema menyoal praktik etika hukum pada penyelenggara negara, karena ini yang sekarang ini yang lagi viral. Ya. Jadi tema ini menjadi sangat menarik, ya, sangat menarik, dan saya yakin tadi mohon maaf sebelumnya saya sudah sampaikan kepada Ibu Kaprodi tadi, jangan disama seperti tadi akuntansi itu sampai kita mau begini gara-gara akuntansi, ya. Jadi waktu kita itu persiapan kita diambil alih oleh akuntansi tadi. Saya bilang sama Ibu Kaprodi, nggak usah, cukup dibatasi saja nanti. Ya minimal ada yang mewakili setiap angkatan. Tadi Prof peserta hari ini terwakili dari semua angkatan semester 2, semester 4, 6, 8, dan yang mewakili mahasiswa prodi magister. Ya, saya kira ini saja yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Prof atas
kunjungannya dan kesediaannya membangun materi hari ini. Sekaligus saya pamit Prof, saya mau bergeser ke belakang menjadi peserta juga. Saya kira demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah tadi sepatah kata dari Bapak Dekan Fakultas Hukum Institut Andi Sapada, Bapak Kevin Karim SHMH. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, izin Prof, sebelum saya memberikan waktu kepada Prof, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kurikulum vitae atau riwayat hidup Bapak Profesor Dr. Zainuddin SAG SHMH. Jadi demikian nama lengkap beliau. Beliau lahir di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep pada 7 Maret 1973. Beliau, jabatan akademik beliau saat ini adalah guru besar, profesor. Pekerjaan beliau adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Alamat rumah boleh bisa dilihat, boleh dicatat. Oke, baik, adapun riwayat pekerjaan atau karir akademik beliau sejak tahun 2012 sampai dengan 2013 beliau merupakan dosen tetap non PNS di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian di tahun 2014 sampai dengan sekarang itu sebagai atau selaku dosen tetap Yayasan Wakaf Umi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Dasar, Wakil Dekan 4 FH Umi, Auditor Mutu Internal Umi, Timpat Jabatan Akademik Dosen LLDT Wilayah 9, dan juga beliau sebagai Asesor Nasional BKD. Selanjutnya, karya ilmiah, jurnal penelitian yang pernah beliau buat. Ada yang pertama di tahun 2023 ada dengan judul Akatere. Mudah-mudahan tidak salah aksen ini. Akatere, Syncretism of Patuntum Beliefs and Sharia on Pilgrimage of the Amatoa Kajang Community, yang diterbitkan di Jurnal Ahkam UIN Jakarta, yang merupakan jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 atau Kuartil 1. Kemudian di tahun yang sama ada juga dengan judul Discriminatory Treatment of Fulfillment of Patient Rights in Services at Facilities by the Healthcare Social Security Agency in Indonesia, diterbitkan di Journal of Law and Sustainable Development di Brasil, yang merupakan jurnal internasional bereputasi Scopus Q2. Selanjutnya ada yang diterbitkan di Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice di Inggris dengan judul Compulsory Testament Efforts to Protect and Fulfill the Welfare Right of Adopted Children in Indonesia Islamic Inheritance System, yang juga merupakan jurnal internasional bereputasi Scopus Kuartil 2. Dan masih banyak yang tidak sempat saya bacakan ya, banyak sekali karya-karya beliau bisa dilihat, dan hampir semuanya bereputasi ya, kemudian terakreditasi Sinta. Seperti ini bisa dilihat, panjang sekali. Oke, selanjutnya ada pun buku yang beliau buat di tahun 2013, judulnya Hukum Zakat ya, dalam perspektif normatif kesejahteraan dan keadilan sosial. Dan sampai di tahun 2023 beliau juga mengeluarkan yaitu buku yang berjudul Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah. Nah, adapun pertemuan ilmiah yang pernah beliau ikuti yaitu di tahun 2010 Tailor-Made Course atau TMC mengenai penulisan jurnal dan publikasi internasional di Utrecht University Belanda sebagai peserta. Dan di tahun yang sama beliau mengikuti International Indonesian Law Society Conference dengan tema Right to Justice, sama di Utrecht University Belanda juga. Dan di tahun 2023 kita lewati beberapa conference.
Beliau mengikuti International Conference on Sharia and Law di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian Changing of Law International Conference Series Changing of Law on Energy and Mining di FHUMI. Dan yang terakhir the 6th International Conference on Islamic Law in Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sebagai presenter. Beliau juga turut aktif sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional. Nah, jadi cukup aktif Prof sebagai dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, maka saya akan mempersilakan kepada Bapak Prof untuk menyampaikan materinya. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini merupakan ajang silaturahim. Jadi ajang silaturahim itu tidak hanya ya mendatangkan rezeki, tetapi mendatangkan memperpanjang usia ya. Jadi memperpanjang umur. Usia itu adalah hanya bilangan angka-angka, tetapi umur itu yang selamanya gitu. Jadi usianya Raden Ajeng Kartini itu singkat, tetapi umurnya itu panjang karena sampai hari ini kita masih peringati hari kelahiran Kartini. Jadi usia hanya bilangan angka-angka, tetapi umur itulah yang panjang sampai hari ini kita kenal. Ya, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW ya, dan juga kepada Nabi, seluruh Nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tentunya yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum ya, atas undangannya untuk silaturahim ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Wakil Dekan 1 ya, Pak Muhammad Dr. Muhammad Saadi Muhammad Sabir, kemudian Ibu Ketua Prodi yang menjadi pemantik pada diskusi ini, serta anak-anakku sekalian atau saudara-saudara sekalian yang hadir pada momen yang terbaik ini. Tentunya ketika kita bicara tentang bicara tentang hukum, ya, kita tidak bisa lepas dari persoalan etika. Tentunya kita harus paham bahwa etika, ya, moral dan akhlak. Jadi judul yang diberikan kepada saya itu adalah menyoal praktik etika hukum pada penyelenggara negara. Memang tadi disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa persoalan etika inilah menyeruak akhir-akhir ini ya, yang terkait dengan misalnya kontestasi politik kita. Tentunya saya tidak akan terlalu banyak di situ. Saya hanya fokus kepada masalah wilayah etikanya. Nah, tentu kita harus pahami bahwa moral dan etika itu berbicara tentang value, berbicara tentang baik atau buruk. Tetapi ketika kita bicara tentang moral, itu berbicara tentang baik atau buruk menurut budaya. Ya, 4AB. Ya, kalau orang Bugis Makassar itu 4AB itu adalah sebuah etika. Ya. 4AB itu tidaklah berdosa kalau kita tidak 4AB, tidaklah melanggar hukum kalau tidak 4AB, tapi kita melanggar culture. Karena moral itu adalah baik atau buruk menurut budaya. Yang kedua, etika itu sendiri. Etika itu adalah baik atau buruk menurut ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah akhlak, baik atau buruk menurut agama. Nanti kita akan diskusi bersama di mana posisinya ini semua dalam kehidupan kita sehari-hari antara moral, etika, dan akhlak. Kemudian, ya, ketika kita bicara tentang etika dan hukum, itu berbicara tentang perilaku. Nah, Immanuel kan begini. Kalau Anda mengambil hukum itu bukan sebuah pernyataan, tetapi sebuah pembuktian.
Artinya apa? Ya sama dengan cinta. Cinta itu tidak hanya sekedar pernyataan, itu harus pembuktian dong. Kalau hanya sekedar aku mencintaimu, tidak membuktikan, nah itu bukan cinta. Sama kalau hanya sekedar pernyataan bahwa ada pelanggaran, tetapi tidak ada bukti. Jadi bukti itu sangat penting. Dalam kasus pidana, sesederhana pun itu kasus, alat bukti harus lebih terang dari cahaya. Jadi ya kemudian yang kedua adalah sanksi pidana. Ya tentu kalau misalnya ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, ya tentunya adalah masuk kepada mulai dari ada proses penyidikan misalnya sampai kepada vonis di pengadilan misalnya. Nah sekarang yang digagas ini yang terakhir adalah ada namanya peradilan etik. Jadi tidak hanya kalau peradilan etik itu, tapi ini belum terrealisasi ini peradilan etik. Kalau misalnya ada misalnya KPU melakukan pelanggaran etik, itu harus diproses di peradilan etik. Tapi ini belum sah, belum disahkan undang-undangnya tentang pelanggaran etik itu. Jadi sanksinya ini tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan itu. Ya tentu juga harus ada bukti-bukti yang kuat gitu. Sehingga kita bisa memproses misalnya para penyelenggara pemilu mulai dari misalnya di TPS sampai dengan misalnya di KPU pusat gitu. Kemudian yang kedua tentang sistem hukum yang kita ini bergantikan. Begini, kita ini menumbangkan ya orde lama karena apa? Tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka itu ini sistem orde lama. Maka muncullah orde baru. Kemudian orde baru lagi, sistem orde baru lagi ditumbangkan dengan apa? Berbagai macam korupsi misalnya di dalamnya. Kemudian muncullah sistem reformasi. Artinya apa? Kita selama ini selalu menyalahkan sistem. Nah, kalau misalnya sistem apa yang akan datang? Karena sudah 3 kali sistem orde lama, orde baru dan orde reformasi. Apa harus new reformation again? Reformasi lagi. Kenapa? Kita selalu menyalahkan sistem. Orde lama dikembangkan karena apa? Sistemnya tidak bagus. Muncullah orde baru. Orde baru dikembangkan karena sistemnya tidak bagus. Muncullah orde reformasi. Orde reformasi nanti dikembangkan lagi karena sistemnya buruk. Lalu apa solusinya gitu? Oleh karena itu, ya saya hubungkan dengan pertanyaan ketiga bahwa jangan jadi begini. Taverner, seorang ahli hukum dari Belanda mengatakan, berilah saya jaksa yang baik. Berilah saya hakim yang baik. Berilah saya pengacara yang baik. Meskipun undang-undangnya buruk, saya akan menegakkan hukum itu dengan baik. Artinya apa? Kembali kepada human resources. Kembali kepada sumber daya manusia. Bahkan ya salah seorang dosen Unhas almarhum saya Pak Profesor Dr. Zainal Abidin Farid mengatakan ya, seburuk apapun itu undang-undang, kalau penegak hukumnya bagus, maka hukumnya juga akan bagus. Jadi tergantung pada sumber daya manusia. Itu. Jadi kuncinya adalah sumber daya manusia kita. Makanya perbaiki adalah moralitas kita. Ya. Dibuka belang ilmu, ajarkanlah adab sebelum ilmu. Makanya anak-anak kita yang kecil-kecil itu diajarkan dulu adab. Nah, jangan keluar bermain di jalan kalau tidak pakai celana ya. Nanti tidak sama om. Ajarkanlah adab. Tidak diajarkan. Berapa 2 tambah 2? Tidak diajarkan. Adab dulu diajarkan. Oleh karena itu, ketika masuk di sini diajarkan dulu adab. Ya, supaya apa? Nanti bapak-bapak ini kemungkinan besar ada yang jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara. Kalau tidak punya adab, nanti menjadi black lawyer. Ya, ada jobs lelucon hukum lagi, ada namanya black lawyer. Yang mana itu ternyata ada pampir lari tergopoh-gopoh takut dengan pengacara yang berdasi. Dia ditanya, "Weh, pampir, kenapa kau lari? Lari kesurupan itu." Dia bilang begini, "Bos, ternyata ada lebih hebat daripada kita di sana." Siapa itu? Ternyata dia pergi cari. Ternyata seorang pengacara yang sedang berdasi. Ditanya apa kegiatannya pengacara itu. Dia bilang, "Bos, ternyata lebih pampir daripada kita."
Kalau kita ini vampir beneran, itu menghisap darah korban pada malam hari. Itu vampir. Kalau malam hari baru beraksi. Kalau pengacara itu, black lawyer itu biar siang hari, malam hari, nah hisap darah korbannya. Nah hisap darah kliennya. Subuh hari, telepon, bos ada tamu dari Jakarta, jemput besok ini, kliennya besok karena dah jemput. Lusa, apa di siang hari, nah telepon lagi kliennya, mau uang, kirim dulu uang pulsa. Jadi 24 jam dihisap oleh black lawyer itu. Ini black lawyer. Di sini nanti bukan black lawyer, tapi white lawyer. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya ada tanggapan Prof. Silakan. Oke, silakan Ibu. Ibu sebut nama ya, dari program studi apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari Magister Hukum Angkatan Pertama. Sedikit saya agak protes tadi Pak Prof, mohon maaf karena profesi saya sebagai seorang advokat yang tadi apa Pak? Menghisap darah klien. Ya tapi kita tidak menjurus terlalu jauh ke situ. Ya itulah serba-serbi kehidupan daripada profesi seorang lawyer. Apapun itu kita tetap mengutamakan kepentingan daripada klien kami sendiri. Sedikit saya curhat, bukan sekedar bertanya saja Pak Prof. Artinya ini pengalaman di lapangan yang kita dapatkan selama pendampingan, bahwa haruskah kita selalu mau berbenturan dengan aparat penegak hukum itu sendiri. Contoh, dalam kasus narkoba atau yang lainnya yang tidak sesuai dengan SOP penangkapan, rata-rata oknum sekarang ini kita menduga oknum yang sekarang hanya melihat daripada bukan alat bukti, tetapi pada argumentasi mereka sendiri bagaimana melakukan penangkapan itu tidak sesuai dengan SOP. Nanti pada saat kita melakukan pra peradilan baru mereka komplain lagi ke kita, karena ketika kita menang pada pra peradilan pasti mengacu pada kode etik lagi. Di situ mereka baru berpikir bahwa ternyata peran pengacara itu juga sangat dibutuhkan, karena rata-rata kalau kita sudah mau mendampingi klien, kadang mereka protes. Dia nanya sendiri, diam-diam nanya sendiri ke keluarga klien atau klien sendiri, tidak usah didampingi pengacara kalau mau selesai cepat perkaranya. Padahal ada sesuatu yang klien sendiri atau keluarga klien itu tidak memahami bagaimana proses hukum itu. Tidak asal menangkap saja, tidak menjalankan SOP dengan benar. Ada satu perkara yang agak keras yang sedamping itu Pak Prof Tabe, yang betul-betul membuat jiwa kita sebagai seorang lawyer itu berontak. Ada satu kasus tipikor yang saya dampingi itu, saya baru tahu detik-detik terakhir mau putusan pengadilan, saya dipanggil bahwa Bu lawyer kita tahu itu hakimnya. Saya bilang kenapa? Ternyata saya pra peradilankan itu kan kejaksaan karena tidak sesuai dengan SOP, mulai dari tingkat penyidikan sampai penyidikan dan tahap penahanan klien saya sendiri. Detik-detik putusan saya baru tahu baru hakim yang memutuskan pra peradilan itu adalah istrinya jaksa yang saya pra peradilankan. Saya langsung bertanya, saya hari itu juga saya tidak fokus lagi pada putusannya, tetapi lebih menjurus pada bahwa hubungan emosional antara hakim dengan jaksa pasti lebih baik. Di posisi benar pun kita pasti dia akan lebih memilih keputusan dari permintaan daripada istri untuk memenangkan pra peradilan. Dan hari itu juga saya laporkan ke Jagung dengan Janwas di Kejati, dan memang itu betul-betul menciderai daripada institusinya sendiri. Saya kira itu Pak Prof yang tadi mengatakan bahwa ada permintaan yang bisa dalam lain, saya kira itu normatif saja, artinya
semakin mau habis semakin menarik ya. Jadi memang yang pertama ya, ibu tidak termasuk black lawyer, ibu termasuk white lawyer. Saya bilang tadi tidak ada di ruangan ini black lawyer, yang ada di luar sana itu di negeri anta beranta ada black lawyer. Yang kedua memang hakim tidak boleh hakim tidak boleh mengadili perkara-perkara yang terkait dengan keluarganya gitu. Nah itu. Nah kalau seperti itu juga sebuah pelanggaran etika gitu. Itu pelanggaran asas hukum itu kalau mengadili perkara yang terkait dengan keluarganya, ini asas hukum. Kemudian yang selanjutnya, pengacara dengan jaksa hakim itu adalah mitra, tidak boleh dibentuk-bentukkan karena sesama penegak hukum dilarang, sesama penegak hukum dilarang mendahului gitu ya. Artinya apa? Harus bekerja sama karena apa? Ya, pengacara ini merupakan salah satu check and balances, ya. Jadi alat penyeimbang. Jika misalnya begini, jika oknum jaksanya mau macam-macam atau penyidiknya mau macam-macam, paling tidak ada pengacara yang menjadi alat kontrol itu. Jadi itulah pemisahan kekuasaan itu. Kenapa kekuasaan itu harus ada misalnya ke eksekutif, yudikatif dan legislatif supaya ada check and balances, supaya ada keseimbangan, supaya ada alat kontrol karena law is instrument of social control. Hukum itu sebagai alat social control. Ya, sesama penegak hukum itu adalah kontrol. Jadi pra peradilan itu merupakan social control. Ya, jika terjadi misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai SOP oleh oknum penegak hukum itu. Kemudian yang terkait misalnya dengan di narkoba misalnya argumen itulah salah satu contoh misalnya yang tadi ya penegak hukum ya lelucon hukum itu ya boleh jadi itu adalah contoh bahwa lebih tikus daripada tikus ya mungkin ada sesuatu yang misalnya ya kita tidak usah berprasangka negatif misalnya. Kalau ada hal-hal seperti itu, itulah tugasnya pengacara karena pengacara ini, lawyer ini bukan bukan membela orang yang bersalah, tetapi ya membela hak-hak tersangka, ya membela hak-hak tersangka. Jadi kita harus membangun image di masyarakat bahwa tugas pengacara itu bukan membela orang yang salah, itu salah, tetapi membela hak-hak tersangka. Jangan sampai misalnya di narkoba itu dititipi kepada seseorang, kemudian polisi karena ada juga kasus seperti ini misalnya ketika pemeriksaan ada memang sengaja menjebak kita misalnya menyimpang di mobil kita narkoba kemudian nanti jadi ini ya menjadikan sekarang ini ada industri hukum. Apa artinya industri hukum? Menjadikan hukum itu sebagai sumber pendapatan. Sekarang ini ada restoratif justice untuk narkoba, untuk pengguna narkoba. Itu ada restoratif justice, tapi berdasarkan rekomendasi dari BNN nanti dah. Misalnya ini boleh di restoratif justice di RJ, ya boleh di RJ, tetapi ada rekomendasinya. Nah, saya menyatakan begini kepada di narkoba maupun Polda Sulsel. Kalau restoratif ini boleh jadi nanti ya semua di restoratif justice nanti akhirnya apa? Dititip di BNN misalnya restoratif justice ini. Artinya apa? Ya sistem hukum kita begitulah ya. Ya kalau Anda menganggap bahwa sistem hukum kita buruk, ya maka itulah contoh konkret bahwa hukum itu buruk. Kalau Anda menganggap bahwa hukum kita baik, maka baiklah masyarakat kita. Kenapa? Law is a mirror of society. Hukum itu adalah cerminan dari masyarakat. Oke, saya kira itu ya. Oke, demikian tadi jawabannya dari Prof. Ibu Ardi. Jadi yang menghisap-hisap itu Ibu tadi jobs aja ya. Jadi tidak ada di sini, tidak ada di ausir Prof. Oke, baik izin Prof. Mungkin saya akan memberikan satu kesempatan pertanyaan terakhir. Prof, silakan Pak siapa lagi Pak? Silakan lagi. Satu aja ya. Satu aja Pak. Terakhir.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang Prof sampaikan tadi, sangat mencerahkan, dan syukur alhamdulillah kita dapat ilmu dari Prof hari ini. Kembali ke tema kita hari ini, yaitu menyoal praktek etika hukum pada penyelenggara negara. Nah, ketika kita berbicara masalah etika penyelenggara negara, meskipun sejak tahun 2014 itu sudah dimasukkan di prolegnas tentang undang-undang EPN, etika penyelenggara negara, sampai sekarang pun belum kelar-kelar karena mungkin ada beberapa kepentingan. Namun sebenarnya meskipun payung hukumnya belum lahir sampai sekarang, tapi ada beberapa regulasi yang bisa kita makni untuk menegakkan etika penyelenggara negara. Misalnya di TAP MPR nomor 11 tahun 99 itu, kemudian di Undang-Undang 28 tahun 99 sendiri itu jelas mengatur tentang etika penyelenggara negara. Sebenarnya beberapa regulasi itu sudah mengatur, Pak. Jadi kita sebenarnya tidak kekurangan payung hukum untuk menegakkan etika. Cuman pada kenyataannya sesuai tadi materi yang Prof sampaikan, beberapa pelanggaran etika dilakukan sendiri oleh penyelenggara negara. Misalnya tadi Firly Bahuri, terus Ketua MK. Cuman yang jadi miris ketika pelanggaran itu terjadi, kemudian tidak ada tindak lanjutnya, muncul image di masyarakat bahwa sebenarnya mereka tidak melanggar etika karena buktinya sampai sekarang tidak ada apa-apa terhadap pelanggar itu. Jadi saya akan membenarkan hal yang nyata-nyata sudah dilanggar itu, Bro. Nah, itu kemudian sebagaimana tadi Prof sampaikan bahwa sistem pemerintahan kita ada beberapa kali mengalami perubahan karena mungkin bertentangan dengan Pancasila. Ya, meskipun kita sebenarnya harus berbangga karena memiliki Pancasila, namun pada kenyataannya yang mempraktekkan justru negara lain, misalnya Jepang. Mereka sangat menghargai yang namanya etika. Nah, pertanyaan saya, Prof, ketika praktek pelanggaran etika itu dilakukan oleh penyelenggara negara, apa yang mesti kita lakukan, baik selaku masyarakat umum maupun kalangan akademisi? Apakah hanya sekedar melakukan seminar-seminar apa semua, terus apakah sekedar melaksanakan forum rektor kemarin seperti yang dilakukan oleh beberapa universitas menyatakan menentang, atau kita lakukan parlemen jalanan, pengadilan jalanan, atau bagaimana? Nah, mohon pencerahan, Prof. Apa langkah yang bisa kami tempuh ketika melihat pelanggaran praktek etika itu dilanggar oleh penyelenggara negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan dari Pak Sarifudin dari program magister. Silakan, Prof. Terima kasih. Donald Black dalam bukunya Behavior of Law mengatakan begini: ketika penegak hukum tidak mampu menegakkan hukum, maka masyarakatlah yang menegakkan hukum. Artinya apa? Legal teorinya itu sudah jelas. Ketika misalnya penyelenggara negara atau misalnya praktisi pengembang hukum praktis, polisi, jaksa, hakim tidak lagi menegakkan hukum, maka tunggulah masyarakat yang akan menegakkan hukum. Satu contoh kecil. Dulu ada namanya itu menghukum para pencuri. Tahun 90-an itu, Pak, di Bantai ada, di Bone juga ada. Ya, jadi
pencuri itu ditandai rumahnya oleh masyarakat. Ya, ada istilahnya itu ya, pengadilan massa, forbes, forum bersama. Ini salah satu implementasi dari behavior of law itu dari Donald Black. Kemudian yang kedua, reformasi itu tidak ada dalam konstitusi. Tetapi ya masyarakat menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Ada enggak di undang-undang tentang masa turun ke jalanan kemudian menjadi instrumen untuk melakukan reformasi kan? Artinya apa? Ketika masyarakat sudah muak dengan keadaan seperti ini, maka masyarakat yang mengambil alih penegakan hukum. Entah pertanyaannya kapan? Mungkin kalau ya begini, bahasa kasarnya begini. Kalau titik kesabaran itu sudah memuncak, tunggulah saatnya orang bersabar melakukan aksi. Kita selama ini bersabar, tapi karena selalu bersabar, sudah hilang itu kesabaran, akhirnya melakukan aksi. Tapi saya mengatakan tidak memprovokasi gitu. Ini teori apa ini? Ini teori emosional massa ini, ya. Psikologi massa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang Jepang, tentang negara-negara. Saya pernah tinggal di Belanda, studi di Belanda di Utrecht University. Memang betul Pak. Lebih lebih Islami ya orang di sana daripada di sini gitu. Gitu. Artinya apa? Perilakunya itu dari sisi kebersihan itu macam-macam itu lebih apa itu? Lebih bagus daripada kita. Ya, lebih bagus daripada kita. Artinya apa? Kita harus mengambil contoh, tapi tidak semuanya contoh dari negara barat ya. Kenapa? Itu hukum kita ini dari Prancis, Code Napoleon dibawa ke Belanda bawa ke Indonesia. Ibarat celana, hukum kita itu ibarat celana. Celana ini dibuat di Prancis, dibawa ke Belanda. Orang Prancis dengan orang Belanda itu sama bodinya. Ya kalau kita naik bus dari Amsterdam ke Paris itu hanya jam 10 sampai jam 5 sore sudah tiba di Belanda, di Paris kalau kita naik bus. Nah, dibawa ke Indonesia, cuma orang Indonesia ini fisiknya kecil-kecil gitu dibandingkan dengan fisiknya orang Belanda. Akhirnya apa? Dipermak dulu. Dipermak itu celana supaya dipakai orang Indonesia. Hukum kita itu sama. Ya, ketika hukum ini dibawa ke Indonesia, itu dipermak itu hukum. Disesuaikan dengan Indonesia. Meskipun itu celana itu sudah dipermak, tetapi masih ada kentaranya bahwa itu celana dari Belanda. Meskipun hukum kita itu sudah dipermak kiri kanan, masih beberapa komponen-komponen yang tidak sesuai dengan kita. Misalnya itu overspill misalnya. Contoh kecil, pelacuran itu di Belanda profesi loh. Makanya ada sekolahnya namanya Henky Panky School. Ya, kalau mau orang jadi prostitusi di Belanda ada sekolahnya namanya Henky Panky School karena itu adalah profesi. Nah, bahkan ada museumnya di Amsterdam Centrum itu ada museumnya namanya Prostitusi Museum itu. Ya, untuk menghargai para profesi pelacur. Tapi dibawa ke Indonesia itu tidak cocok. Kenapa? Ada norma kebiasaan, ada norma adat, ada norma agama yang tidak sesuai. Ini yang disebut dengan transplantasi hukum. Dipaksakan berlaku tapi tidak cocok. Itu. Jadi di Indonesia itu tidak ada pelacur ditangkap karena menjalankan profesinya. Yang ditangkap itu karena apa? Melanggar undang-undang ITE, mendistribusikan, mentransmisikan. Di Belanda juga kalau prostitusinya di tempat sembarang, itu juga ditangkap. Ya, yang penting dilegalkan. Gitu. Nah ini contoh-contoh kecil bahwa hukum itu ditransfer tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang. Intinya di sini yang terkait dengan etika ini, pelanggaran etika ini memang pelanggaran etika itu dengan pelanggaran hukum tidak bisa ya. Karena apa? Pelanggaran hukum itu ada norma tersendiri, ada undang-undang yang mengatur tersendiri. Tapi kalau pelanggaran etik paling tidak ada kode etik misalnya.
paling tidak ada social punishment. Itu ketua KPU itu sudah melakukan pelanggaran itu social punishment. Luna Maya tidak divonis penjara, yang divonis penjara itu adalah Ariel Noah Peter Pan karena kasus misalnya pornografinya, pornosusilanya. Tetapi sampai hari ini ada social punishment. Siapa itu? Luna Maya ada videonya loh sama Ariel Peter Pan dengan Cut Tari. Itu namanya social punishment dan itu lebih sadis daripada penjara gitu. Jadi ya hukumlah yang pelanggar etika dengan social punishment. Ketika tidak bisa dipenjara, maka hukuman sosial yang akan memenjarakannya. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, oke, baik. Jadi dengan berakhirnya seluruh pertanyaan, maka saya akan sedikit menyimpulkan berdasarkan apa yang kita dengarkan tadi dari Prof. Tapi saya hanya akan mengutip yang beliau tulis di slide-nya, yaitu dari Earl Warren, jadi Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jadi memang bahwa di dalam kehidupan yang beradab itu hukum mengapung di atas samudra etika. Jadi tujuan kita adalah pulau keadilan. Nah, kapalnya adalah hukum, samudranya adalah etika. Jadi tentu ini menjadi satu sistem yang tidak boleh terpisahkan. Seperti itu. Baik. Baik, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada hari ini, baik, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Zainuddin SAG SHMH telah bersedia hadir dan membagi ilmu di kampus kecil kami, Prof. Terima kasih. Dan adapun kekurangan kami mohon maaf. Dan kepada seluruh adik-adik mahasiswa baik dari program studi S1 Ilmu Hukum maupun dari program Magister, terima kasih atas kehadirannya dan sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Mirna, ada Ibu Mirna? Baik, izin Prof, kami akan memberikan barang orang lain dan tanpa izin, maka Anda melakukan pencurian. Tetapi kalau Anda berpikir mengambil barang orang lain, maka itu adalah pelanggaran etika. Kalau Anda berpikir untuk menyontek pada saat ujian, maka itu adalah pelanggaran tata tertib. Tetapi kalau Anda berpikir untuk menyontek pada saat ujian, maka itu adalah pelanggaran etika. Kemudian ya ada beberapa nanti mungkin panitia atau Kapolri bisa share. Ada beberapa pelanggaran etika. Ya ada foto. Silakan di ya. Ini. Ada beberapa contoh dari penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran etika. Ya. Yang pertama itu misalnya mantan ketua KPK, ya Dewan Pengawas KPK itu ya memutuskan bahwa ketua KPK ini Firly Bahuri ini ya melanggar etika dengan mengadakan hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani. Jadi dalam konteks hukum, dalam konteks etika itu kita tidak boleh ya misalnya menangani satu perkara kemudian berhubungan langsung dengan orang yang menjadi objek dari perkara itu. Nah ini salah satu pelanggaran etika. Pelanggaran etika yang lain yaitu tidak melaporkan ke sesama pimpinan KPK soal pertemuannya dengan SYL mantan Gubernur Sulawesi Selatan di sebuah gor. Nah ini antara yang yang dilaporkan dengan ketua KPK ini melakukan pertemuan di suatu tempat, maka itu juga bagian dari pelanggaran etika. Kemudian yang ketiga adalah soal harta kekayaan yang tidak dilaporkan. Jadi ada hartanya tidak dilaporkan, ya sehingga itu juga bagian dari pelanggaran etika. Kemudian ya hasil putusan dari MKMK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya mantan ketua MK Anwar Usman ini diduga juga bukan diduga karena sudah ada putusannya bahwa 5 prinsip kode etik
kelakuan konstitusi yang dilanggar. Pertama, prinsip ketidakberpihakan. Ya, prinsip ketidakberpihakan ini karena ada ponakannya yang mencalonkan diri menjadi menjadi presiden ya. Lagi-lagi saya tidak masuk di ranah itu artinya ya. Kedua, masalah integritas, itu pelanggaran etikanya. Kemudian kecakapan dan kesesamaan, misalnya karena kesesamaan itu tidak teliti bahwa ya sebenarnya apakah ada good faith ya, ada etika baik atau ungood faith, tidak etika baik, misalnya karena tetap memproses berita itu. Kemudian yang baru-baru ini lagi, bahkan 2 hari yang lalu juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu ya memutuskan juga bahwa ketua KPU melanggar etika, yaitu melakukan pelanggaran prosedur dalam pembuatan aturan penerimaan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang terakhir 2 hari yang lalu itu juga diputuskan bahwa ketua KPU itu melanggar tentang terjadinya kebocoran daftar pemilih tetap. Nah, itu juga ini hanya contoh kasus saja ya dari praktik pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kemudian di slide selanjutnya bahwa jadi apa sih korelasinya antara hukum dengan etika? Ya. Jadi hukum itu diibaratkan sebuah kapal. Jadi hukum itu diibaratkan sebuah kapal, kemudian samudranya ya ini kalau diibaratkan di Parepare ini ada kapal masuk di pelabuhan Parepare gitu ya. Nah, tujuannya itu ada pulau, ya ada pelabuhan yang namanya pelabuhan Parepare gitu ya. Pelabuhan Parepare itu adalah tujuan dari hukum, itulah yang disebut dengan justice, keadilan. Jadi kapal ini berlayar ke sebuah pulau yang namanya Pulau Keadilan dan berlayar di sebuah samudra yang disebut dengan samudra etik. Oleh karena itu, Warren mengatakan bahwa in civilized life law float on a sea of ethics. Di dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika. Ya. Kemudian di slide berikutnya, ya tentunya sangat familiar ini ada hadis yang pernah dinyatakan oleh Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi tidak mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal ahkam. Saya diutus untuk menyempurnakan hukum, tapi menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak? Ronald Dworkin, he was philosopher from America. Seorang social philosopher dari Amerika mengatakan bahwa moral principle is the foundation of law. Prinsip-prinsip moral adalah fondasinya hukum. Jadi moral itu adalah fondasinya hukum. Artinya apa? Kalau penyelenggara negara sudah kehilangan moralnya, ya, maka jangan harap hukum itu bisa tegak dengan baik. Kalau polisi, kalau polisi sudah kehilangan moralnya, jangan berharap ada keadilan di dalamnya. Kalau jaksa sudah kehilangan moralnya, jangan berharap ada keadilan. Ya, begitu juga dengan hakim, pengacara, kalau sudah kehilangan moralnya, maka hukum itu akan runtuh. Kenapa? Moral principle is the foundation of law. Prinsip-prinsip moral itu adalah fondasinya hukum. Ya. Jadi kalau kita sudah kehilangan moral kita, etika kita, akhlak kita, maka tunggulah hukum itu akan kejar. Karena dia ada fondasi. Ibarat sebuah rumah, kalau fondasi rumah itu sudah runtuh, ya tunggu kehancurannya itu bangunan. Makanya Nabi Muhammad meletakkan bahwa dia diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan diutus untuk menyempurnakan hukum. Oleh karena itu, pendapat Ronald Dworkin yang lain, integrity is the key of understand of legal practice. Ya, integritas itu adalah kunci untuk memahami praktik hukum. Kemudian, kerajaan hukum didefinisikan sebagai sebuah sikap, bukan wilayah, bukan kekuasaan atau bukan proses. Jadi hukum itu adalah sebuah integritas. Makanya John Rawls dalam bukunya Justice as Fairness, keadilan itu adalah kejujuran. Mustahil
seorang hakim bisa adil kalau hakimnya sudah tidak jujur. Mustahil polisi bisa adil kalau polisinya tidak jujur. Mustahil seorang pacar bisa adil kalau pacarnya sudah tidak jujur gitu. Mustahil seorang suami bisa adil kalau suaminya tidak jujur. Makanya saya bawa istri saya supaya saya ini orang jujur gitu. Saya tidak memperkenalkan bahwa yang di sebelah ini ya sebenarnya mahasiswa saya juga sebenarnya. Saya ajar mulai S1, S2 dan S3 masih mahasiswa saya. Ya. Mas Suhati mengawini sepupu, apa daya mahasiswa aku lebih agresif gitu. Jadi kita lanjut ya. Penyelenggara negara ya. Ada yang namanya legal capabilities. Ya. Berapa menit Ibu moderator? Nanti nih. Tidak batasi Ya. Nanti kita sharing saja nih. Jadi ada namanya legal capability, kapabilitas hukum. Ya, ada 3 elemen daripada legal capabilities itu. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Anak-anakku sekalian, ya, saudara-saudara sekalian, ada 3 indikator itu seseorang punya kapabilitas hukum. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Seorang sarjana hukum, Anda nanti ini, ya saudara-saudara ini nantinya sarjana hukum harus memenuhi unsur ini. Kalau tidak memenuhi 3 unsur ini, Anda tidak punya legal capability, kapabilitas hukum. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Ya, kalau Anda sarjana hukum tapi nanti tidak bisa bedakan hukum perdata, hukum pidana, terus apa legal capabilities Anda? Anda harus punya pengetahuan. Misalnya nanti perdata, pidana ya. Paling tidak harus paham itu perdata, harus tahu pidana misalnya. Itu yang disebut dengan unsur pertama dari legal capability. Yang kedua adalah keterampilan, skill. Jangan sampai nanti Anda menjadi lawyer disuruh minta misalnya membuat surat gugatan, ya tidak bisa. Saya tidak bisa Pak, karena waktu saya kuliah itu tidak pernah masuk di laboratorium, di klinik, di laboratorium hukum praktiknya. Nah, terus gimana punya legal capability, kapabilitas hukum? Kemudian yang ketiga adalah sikap, attitude or morality, moralitas. Ya, moralitas ini penting. Tadi dikatakan bahwa moral itu adalah fondasi dari hukum. Kemudian, lalu apa kegunaan etika dalam penyelenggaraan negara? Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Artinya apa? Kalau penyelenggara negara sudah tidak memiliki etika, maka yang muncul adalah misalnya pemborosan, ada dana korupsi misalnya dan lain-lain. Yang tidak masuk kantor misalnya, padahal jam 7 harus ceklok misalnya tidak masuk kantor. Ini kan tidak efektif dan efisien. Kenapa? Pelanggaran etika. Yang kedua adalah mencegah penyalahgunaan sumber daya negara bagi kepentingan pribadi. Ya boleh jadi misalnya tadi itu konsekuensi law yang misalnya ada pertemuan antara ketua KPK misalnya dengan orang yang dilaporkan di tempat tertentu. Ini ya bisa terjadi penyalahgunaan ya sumber daya negara. Yang ketiga adalah mendorong pengutamaan kepentingan masyarakat daripada kepentingan. Kemudian next ya, Brian Sertamanaha dalam bukunya The General Jurisprudence mengatakan begini. Law is generally understood to be a mirror of society, representative of its custom and moral that function to maintain social order. Hukum itu secara general dipahami sebagai cermin dari masyarakat. Hukum itu cermin masyarakat. Kalau hukumnya buruk, itu menandakan bahwa kalau masyarakatnya buruk, itu berarti bahwa hukum kita buruk. Kalau hukum kita buruk, itu menandakan bahwa ya masyarakat kita buruk. Putusan hakim itu adalah cermin reflection of moral of judge. Putusan hakim itu adalah cerminan moral dari hakim. Kalau putusan dalam tanda petik, kalau putusannya tidak berorientasi pada keadilan putusan hakim ini, maka ya itulah profil hakimnya. BAP-nya polisi itu adalah cerminan moral dari penyidik. Peraturan daerah yang dibuat oleh anggota dewan, DPRD Parepare itu adalah refleksi of moral, cerminan dari moralnya.
Kalau kualitas perda yang dibuat oleh DPRD Kota Parepare itu menandakan bahwa begitulah moralnya anggota DPRD. Kenapa? Kalau kita merujuk kepada teori bahwa law is mirror of society, hukum itu adalah cermin dari masyarakat. Oleh karena itu, ya, di sini, ya, hukum itu penting dan etika kita tidak boleh sepelekan, ya. Karena apa? Di atas hukum ada etika. Ketika hukum tidak mampu menyelesaikannya, maka etikalah yang menyelesaikannya. Ketika etika tidak mampu menyelesaikannya, maka cintalah yang menyelesaikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Demikian tadi pemaparan yang luar biasa dari Bapak Profesor Dr. Zainuddin SAG SHMK yang mengangkat tema penyoal praktik etika hukum pada penyelenggaraan negara. Jadi bagaimana adik-adik sekalian, materi ini jadi kira-kira dengan apa yang terjadi sekarang itu tentu ada banyak sekali pertanyaan. Apakah etika hukum itu adalah sesuatu yang bisa didiferensiasi atau justru harus saling berdampingan? Seperti apa? Baik, saya akan memberikan kesempatan pada teman-teman sekalian untuk bertanya. Di sesi pertama saya akan memberikan tiga kesempatan bertanya, 3 orang, ya. Silakan, ada? Oke, 1, 2, 3. Dari yang sebelah sini tadi siapa? Sorry. Oke, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya sangat menarik. Izin sebut nama dulu Bu, sama dari program studi apa? S1, S2. Silakan. Nama saya Sarah Bulan dari Fakultas Hukum, kebetulan mengambil satu pada kesempatan ini. Silakan. Saya tadi Pak Prof mengatakan bahwa hukum itu adalah cerminan masyarakat kita. Nah, hukum yang ada atau aturan yang dibuat oleh legislatif itu merupakan gabungan dari ide yang ada di pemerintah dan legislatif. Nah, ketika hukumnya menjadi buruk, berarti secara tidak langsung legislatif kita dan pemerintah kita buruk. Nah, tadi kalau cerminannya bahwa masyarakat buruk, nah kalau pemerintah itu adalah guru, ketika gurunya kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari. Kalau pemerintahnya saja sudah sangat buruk, lagi masyarakatnya di mana mau bercermin? Nah, satu. Kemudian menyoal kepada apa yang telah terjadi sekarang, di mana kita sebagai mahasiswa atau sebagai akademisi di bagian hukum atau di bidang hukum membela negara ini, ketika begitu banyak penyimpangan yang terjadi. Secara transparansi kita melihat bahwa dari hulu sampai hilir pelaksanaan pemilu itu sangat tidak beretika atau tidak bermoral secara terstruktur dan masif hampir di semua lini. Kenapa saya bilang begitu? Semua PC, semua kepala desa dan semua sampai perangkat desa ditekan untuk mengambil salah satu paslon dan memenangkan. Mulai dari pemilihan ketua KPU pusat sampai di KPPS, petugas TPS itu sudah ditekan, sudah di warning sebelumnya. Mulai dari pemilihan ketua Bawaslu pusat sampai di daerah, sampai pengawas TPS itu sudah dibisiki. Jadi kemana? Baik, itu saja Bu atau masih ada?
saya ketika kita tidak bersuara sekarang, Oke. apa yang terjadi 5 tahun yang akan datang? Terima kasih. Baik. Ingat tadi pertanyaan dari Ibu Sari Bulan. Cukup panjang dan mewakili. Baik, saya persilakan untuk penanya kedua. Ada yang dari belakang tadi? Oke, silakan. Assalamualaikum Pak. Saya yang pertama prodi hukum yang kedua. Sebenarnya saya masih sangat berkompetensi untuk pertanyaan kali ini. Kalau saya kalau bergabung di dunia hukum, cuma menyikapi apa yang terjadi sekarang di konstitusi kita, di mana praktiknya baru-baru saja kita lihat pelanggaran etika yang seperti yang sangat lengkap tadi Pak Prof. Zainuddin sampaikan di atas, bagaimana etika hukum yang harusnya berjalan, namun tidak seperti pada praktiknya yang terjadi sekarang. Dari hal itu, pertanyaan saya Pak, saya sebagai awam bertanya kepada Pak Prof, pandangannya bagaimana melihat etika hukum ini yang sekarang terjadi. Justru sebaliknya Pak, saya bertanya kepada Pak Prof, bagaimana dengan fungsi semua akademisi hukum yang ada di Indonesia menanggapi pelanggaran etika ini, di mana saya khususnya Pak, saya sebagai orang Islam, kita diajarkan di agama bahwa kita harus beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi seandainya kita melihat kemungkaran itu terjadi, kenapa kita yang harusnya memungkari kemungkaran itu berdiam diri saja? Apakah kita lebih tidak beretika lagi Pak melihat pelanggaran etika ini? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Pak Rian Gotama dari semester 2 Prodi S1 Ilmu Hukum. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga tadi dari Oke. Ada dari program studi magister? Belum ada. Sesi kedua berarti. Oh, ada. Oh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, saya sudah melebih dari magister pertama, S2 hukum. Nah, berbicara persoalan praktik etika, ini pendapat saya hanya sebuah dipertontonkan begitu saja. Secara teori baik sekali, etika hukum baik secara teori, tetapi dalam praktik di lapangan itu hanya dipertontonkan oleh sebuah penguasa, ya apakah itu legislatif, apakah itu eksekutif, yang jelasnya dia penguasa karena ada kepentingan politik hukum di situ masuk. Nah, ketika dibenturkan antara politik hukum dengan etika, saya yakin bahwa namanya tadi ada 3, moral, akhlak, etika, itu dikesampingkan. Nah, menurut kami, kalau ini persoalan praktik etika hukum secara teori, ya bagus, baik, tetapi dalam praktik lapangannya ya hanya sebuah dipertontonkan oleh penguasa. Saya kira begitu menurut kami Pak Prof. Kasih. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin dari program studi magister. Tangan Pak Jamaluddin. Baik, ini Pak Prof. Ada 3 pertanyaan. Pertama dari Ibu Sari Bulan, kemudian ada dari Pak Rian Gautama dan Pak Jamaluddin. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya semua. Saya salut dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, saya memulai dari terakhir dulu pertanyaannya Pak Jamaluddin, Magister Ilmu Hukum tentang praktik hukum di lapangan. Memang secara teoritis itu luar biasa bagusnya. Itulah yang disebut dengan law in books and law in action. Ya. Dalam research, ya. Kenapa kita harus melakukan penelitian? Karena tidak sinkronnya antara law in books dengan law in action. Law in books itu apa yang tertera
di dalam peraturan perundang-undangan, apa yang tertera di teori. Law in action-nya apa yang dipraktekkan oleh penyelenggara negara. Nah, artinya apa? Tugas kita ini, tugas Pak Jamaluddin dan yang lain ini adalah melakukan result. Kenapa terjadi ya law in action dengan law in books dengan law in action ini terjadi diferensiasi gitu. Ya. Kenapa misalnya hukum kita, undang-undang kita baik? Jadi begini, bedakan hukum dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidaklah identik antara hukum dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Lawrence May Friedman dalam bukunya The Legal System, ya, hukum itu ada 3 komponennya. Ya, ada 3 komponen hukum itu. Yang pertama ada namanya legal substance, substansi hukum. Substansi hukum ini yang mana? Perda, peraturan pemerintah, undang-undang, dan lain-lain yang bersifat tertulis. Kemudian, ya itu namanya legal substance itu, substansi hukum. Yang kedua adalah legal structure. Legal structure itu yang mana? Ya struktur hukum, ada polisi, ada penyelenggara negara, itu adalah legal structure. Yang ketiga ada namanya legal culture, budaya hukum. Ya, budaya boleh jadi undang-undang kita bagus, ya, boleh jadi penegak hukum kita itu bagus, tetapi yang bermasalah kita ini adalah legal culture kita, budaya hukum kita, ya. Budaya hukum kita itu apa? Karena apa? Misalnya, ya, seperti tadi, contoh kecil saja misalnya, dosennya sudah masuk mengajar, mahasiswanya baru datang. Itu legal culture, itu budaya hukum itu. Ada orang yang tidak suka antri, ambil makanan misalnya pada saat ada pesta pernikahan, yang menerobos, itu adalah legal culture. Jadi persoalan kita ini, persoalan legal culture itu berkaitan dengan etika. Nah, kalau misalnya tidak ada etika yang menjadi remnya, maka legal culture kita seperti itu. Oleh karena itu, tugas kita hari ini adalah bagaimana tidak mungkin kita istilahnya menuntaskan persoalan-persoalan ini. Tetapi ada upaya misalnya. Salah satu upaya ini ya kuliah umum ini merupakan salah satu upaya supaya apa? Supaya memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa there is something wrong, ada sesuatu yang salah. Yaitu apa? Persoalan etika. Kenapa tidak sinkron antara etika dengan perbuatan itu? Tidak sinkron etika dengan law in books dengan law in action itu. Jadi dipertontonkan politik hukum, moral dan akhlak. Ya. Jadi don't cry Argentina, kata Evita Peron. Jangan menangisi. Tetapi ya berusaha. Jangan menangisi gelapnya malam, tapi berusahalah untuk menyalakan lilin. Itu keywordnya, itu kata kunci. Kemudian dari Pak siapa lagi yang semester 2 tadi? Pak Parian ya. Ya, ini fungsi kita ini amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika engkau melihat kemungkaran, hendaklah mengubah tanganmu. Kita tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan ini adalah para penguasa, mengubah dengan kekuasaannya, dia dulu kekuasaan. Ya, paling kita hanya bilisanihi, yaitu apa? Berkoar-koar, demo kemarin ada demo di Makassar itu ya. Demo untuk terjadi ya, mohon maaf, ya dugaan kecurangan misalnya. Tugas kita itu berkoar-koar itu. Kenapa? Kita tidak bisa ya mengubah dengan kewenangan kita, kekuasaan yang kita miliki. Kenapa? Mahasiswa tidak punya kekuasaan. Kepala desa punya kekuasaan, camat, bupati, ya itu yang punya kekuasaan, tentara punya kekuasaan. Lalu kita ini mahasiswa, kita akademisi tidak punya kekuasaan. Oleh karena itu, kita hanya mampu mengubah kemungkaran itu, maramin kemungkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak mampu dengan kekuasaanmu, hendaklah dengan lisanmu menulis di media. Ya, kami juga pernah di apa itu forum dosen itu sudah menyatakan di media. Kenapa? Ya, kita tidak memiliki kekuasaan. Nah, kemudian jadi ya kita tetap harus beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak boleh tidak. Beramal paling tidak bilhal dari diri kita, dari kita. Ya, dari diri kita sendiri.
Kemudian paling tidak keluarga kita. Mulailah dari yang kecil. Yang besar itu mulai dari yang kecil. Sebuah kalimat, law is general, semua itu adalah sebuah frase. Tapi dia berangkat dari titik dan berakhir di titik. Artinya apa? Mulailah dari yang kecil untuk menjadi besar. Ya, mulailah dari semester 2 untuk menjadi semester 6. Jangan melompat ke langsung ke semester 6. Kemudian yang ketiga dari Ibu Sahri pula, ya tentang penyimpanan. Ya, tadi hampir sama dengan Pak Jamaludin bahwa memang ya terjadi penyimpanan itu. Jadi kita tidak bisa ya 100% ya menghapus kemungkaran penyimpanan. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalkan. Ya, pencurian tidak bisa kita hapus. Ya, yang hanya kita bisa lakukan adalah meminimalkan terjadinya kecurangan itu. Karena apa? Ya, apa istilahnya? Ini bahasanya Yusri sendiri mengatakan begini. Kalau orang jahat, kalau orang baik masuk di sebuah sistem yang buruk, maka dia akan menjadi buruk juga. Artinya apa? Kalau sistem itu sudah buruk, maka ya akan buruk hasilnya. Sistem akan sebuah sistem. There are 3 element of system. Ada 3 komponen sistem itu. Artinya apa? Sistem itu adalah adanya komponen-komponen yang di dalamnya. Ini kita tidak bisa hadir di sini karena apa? Karena seandainya ada sistem yang tidak bekerja secara normal. Mobil kita, kendaraan kita, kalau satu saja komponen dari mobil itu bermasalah, ya, maka akan bermasalah sistem itu. Tadi saya katakan, mengutip teorinya Meyer Friedman dalam bukunya The Legal System, ada 3 komponen dari sistem itu. Kalau satu komponen bermasalah, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Satu contoh kecil. Kalau kita sakit gigi dan sakit giginya itu luar biasa, sudah besar, sudah membengkak ini pipi, kira-kira kita masih masuk kampus atau tidak? Tidak kan? Misalnya ya, tidak. Padahal hanya gigi yang sakit. Yang lain itu no problem. Tidak ada masalah. Hanya gigi. Tapi kenapa kita tidak mau masuk kampus? Karena gigi itu adalah sebuah komponen dari tubuh kita. Jika tubuh kita bermasalah, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Jika ada satu sistem yang bermasalah, misalnya kalau presiden sudah bermasalah, maka mempengaruhi komponen yang lain dari sistem itu. Itu yang disebut dengan the legal system. Sistem tidak akan bisa berjalan secara normal jika ada satu komponen dari sistem itu yang bermasalah. Nah, sistem hukum kita ini bermasalah. Nah, kalau sistem hukum kita bermasalah, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Oleh karena itu, tugas kita sebagai akademisi tentunya paling tidak meminimalkan terjadinya kerusakan dalam sistem itu. Ya, ini ada ilustrasi. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, ya, dibakar oleh Raja Namrud. Ada burung pipit yang mengambil air, burung pipit kecil, ya, mengambil air untuk apa? Menyiramkan ke tubuhnya Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Artinya apa? Ada bertanya, bisakah burung pipit ini memadamkan api di tubuhnya Nabi Ibrahim? Apa jawabannya? Sekecil apapun perangku, saya tetap punya kontribusi untuk memadamkan api. Artinya apa? Sekecil apapun peran kita harus memadamkan api kecurangan ini. Sekecil apapun peran kita. Yang menjadi masalah dengan ilustrasi yang berbeda, ya, raja memerintahkan penduduknya untuk mengumpulkan madu besok hari. Tengah malam, wahai rakyatku, tolong kumpulkan madu, ya, sesendok saja, ya, di sebuah drum. Ada satu rakyat mengatakan, Pak, ini tengah malam, 1 sendok madu, lebih baik saya air saja. Apa dia lihatkan?
Apa dilanjutkan kalau 1 sendok saja air saya bawa ke drum itu, bukan mandi yang dia bawa. Ternyata rakyat ini memiliki pola pikir yang sama. Oh, tidak mungkin kalau saya bawa air 1 sendok. Ternyata yang besok beli itu adalah air. Kenapa? Semua rakyat berpikir sama. Nah, ini bahayanya kalau kita punya. Jangan-jangan kecurangan itu, kecurangan yang terjadi dalam tanda petik ini, kita memiliki pemahaman yang sama bahwa ternyata ya kecurangan itu dilegalkan. Nah, itu. Ini bahayanya kalau kita punya common sense itu, pemikiran yang sama gitu. Oke, saya kira itu ya. Yang terkait dengan terakhir mungkin ada buku yang dikarang oleh Jonathan Herling dalam bukunya The Legal Ethics. Ada namanya jokes lelucon hukum. Jadi lelucon hukum begini. Di sebuah institusi kesehatan, nasional kesehatan itu tidak lagi menjadikan tikus sebagai kelinci percobaan, uji coba. Biasanya kalau mau eksperimen biologi itu tikus diambil. Ternyata ya, tikus ini digantikan oleh penegak hukum. Ya, jadi bukan lagi tikus yang dijadikan mencoba untuk kesehatan, tetapi tikus. Alasannya ada 3 alasannya. Yang pertama, oknum penegak hukum itu lebih tikus daripada tikus. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata tim medis ini tidak punya lagi rasa iba. Artinya kalau tikus dibedah masih memiliki perasaan kasihan. Saya kasihan tikus ini, mati nanti. Tapi kalau oknum penegak hukum dibedah tidak lagi punya rasa iba, tidak punya kasihan. Kenapa? Sudah jengkel gitu. Dan yang ketiga adalah ternyata ada yang dimiliki oleh penegak hukum di dalam tubuhnya ternyata tidak dimiliki oleh tikus. Inilah yang disebut dengan jokes lelucon hukum dalam bukunya Jonathan Herling itu The Legal Ethics itu. Saya kira itu ya kita share lagi, siapa tahu masih ada waktu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Saya kira untuk para penanya tadi cukup dapat dipahami. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada 3 lagi orang penanya. Ada? Masih ada? Saya, Bu. Oke, dari sini dulu, baru sini, baru sana. Oke. Perkenalkan nama dari angkatan berapa? Yang ini, Ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Alivia dari Fakultas Hukum S1 Angkatan 2022. Pertanyaan saya, sanksi hukum apa yang diterapkan kepada KPU kabupaten kota yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terhadap adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS pada saat pemungutan suara dilakukan? Itu saja. Iya, Bu. Oke. Di sanksi hukum apa yang bisa diterapkan kepada KPU, begitu? Oke. Selanjutnya. Oke. Silakan, Dinda. Nama? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fakultas Hukum Semester 1 ingin menanyakan 2 pertanyaan. Pertama-tama saya mengutip dari Socrates. Beliau membenci demokrasi dikarenakan bagi beliau itu adalah sistem pemilihan pemimpin yang tidak semestinya, hanya berdasarkan banyaknya suara yang masuk yang dapat disetting oleh peserta yang dijadikan kandidat. Indonesia ini sudah melewati berbagai macam sistem hukum konstitusi. Di awal kita negara yang menyatakan diri serikat dengan pemimpin yang mendukung komunisme menuju monarki. Kemudian liberalisme dengan kekuasaan yang berkepanjangan hingga puluhan tahun, hingga akhirnya kita berakhir pada demokrasi dan konstitusi. Menurut Bapak, sistem kepemimpinan yang paling bagus bagi negara ini apa? Kemudian berdampingan dengan itu, negara Indonesia ini telah menggunakan segala hukum untuk menyelesaikan segala perkara.
adat Islam, European, kontinental, dan Anglo-Saxon. Maka apakah berarti semua sistem hukum kita yang berdampingan ini tidak menghasilkan negara kita menjadi negara hukum yang bermoral dan beretika? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, selanjutnya penanya ketiga. Silakan Pak. Baik, makasih banyak atas kesempatan Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim, ya baru juga di dunia hukum Bu, ya baru semester 2. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Prof bahwa memang semuanya adalah persoalan moral dan itu memang kita sepakati. Cuman masalahnya kalau kita mengambil dalam sebuah pertandingan, dalam pertandingan basket saja itu ada pemain, ada pengawas, dan ada peraturannya. Tentunya yang sangat berpengaruh di situ adalah peraturannya sebenarnya. Ya, karena pemain ini tidak bisa melakukan apa-apa kalau peraturannya sudah diperbaiki sedemikian rupa. Sama tadi disampaikan oleh Pak Prof, ada legal substantion, kemudian ada legal struktur dan ada legal culture. Nah, kemudian melihat ini banyaknya yang kehilangan moral sehingga tidak lagi beretik, dan inilah sebenarnya yang harus di underline bahwa tidak beretik. Nah, untuk membangun kultur hukum yang baik sehingga menjadi sistem hukum yang seharusnya melahirkan penegak-penegak hukum yang bermoral dan beretika, kira-kira langkah-langkah ke depan yang bagusnya itu seperti apa untuk bangsa kita ini? Apakah hanya terdiam dengan ini atau ada sebuah konsensus untuk melahirkan sebuah sistem baru, atau memang seperti apa sekarang sistem hukum yang kita telah jalani sekarang ini? Mungkin itu Bu. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrahim dan kedua Pak Prof, silakan. Terima kasih para penanya, mulai dari Nur Alifia ya, tentang terkait dengan sanksi yang harus diberikan oleh penyelenggara pemilu. Jadi ketika kita melihat sanksi ya, paling tidak dalam struktur kepemilikan itu ada beberapa jenis. Ada pelanggaran administrasi ya. Kemudian ada pelanggaran pidana, kemudian ada pelanggaran etik. Nah, kalau pelanggaran administrasi ya misalnya ada calon misalnya yang tidak memenuhi syarat diloloskan misalnya, itu adalah sebuah pelanggaran administrasi. Nah, tentunya kalau terjadi pelanggaran itu adalah salah satu komponen ya dari kepemilikan itu adalah Bawaslu. Bawaslu itu ya tentunya merekomendasikan bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi. Kalau misalnya ya sudah ada rekomendasi Bawaslu, maka ya para pihak yang terkait itu bisa melaporkan ke misalnya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bahwa ternyata ya KPU misalnya itu tidak menindaklanjuti dari rekomendasi dari Bawaslu. Jadi itu ada model-model sanksinya ya itu. Nah, kalau jadi begini,